Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadil Akbar. Nah, jadi di sini saya akan membuat firewall pada kabelan, tetapi itu bisa diakses melalui jadi dia bisa seperti terowongan gitu, melalui VPN itu bisa diakses melalui VPN tersebut untuk web server. Jadi konsepnya seperti ini. Saya mengeblok sebuah web server. Saya contohkan di sini adalah VClass. Saya ngeblok VClass dari PC2 itu agar tidak bisa ngakses itu dari kabelannya, dari internet di LAN, Ethernet di LAN. Kemudian setelah saya ngeblok itu, saya membuat jalur terowongan. Jalur terowongannya ini itu VPN tersebut. Jadi PC2 itu bisa mengakses asalkan di VPN di PC2 itu hidup. Jadi dia mengakses melalui VPN tersebut, tidak melalui Ethernet kabelan itu. Oke, langsung saja ke teknisnya saya jelaskan. Oke, jadi di sini saya sudah mengatur kabelannya. Ini kabelannya sudah terhubung di dua PC pertama dan PC kedua. Nah, di PC pertama ini itu sebagai pfSense pfSense virtual mesinnya. Nah, di sini saya sudah mengatur mengeblok VClass, mengeblok itu dari TCP dan ICMP-nya. Ini deskripsinya blok VClass. Jadi web server itu adalah sebagai contoh untuk blok kali ini. Oke, di sini saya sudah mengatur yang pertama LAN tadi, yang ngeblok tadi. Kemudian saya mengatur di VPN ini itu membuat yang namanya OpenVPN pada pfSense tersebut. Nah, sabar, ini masih enable, kita disable dulu agar bisa diakses. Nih, saya telah membuat OpenVPN server. Untuk peraturannya itu seperti ini, beberapa peraturannya. Ini deskripsinya OpenVPN client to site, bebas, bisa diisi apa aja. Kemudian protokolnya, interface-nya itu WAN, local portnya 1194, itu TLS-nya dicentang. Kemudian ini kebanyakan default, kayak seperti 2048 itu default, dan yang lainnya itu default. Ini diatur. Nah, di sini dimasukin IP v4 tunnel network ini sebagai kita membuat VPN-nya lah. Kita membuat IP dari VPN-nya. Networknya kita buat. Jadi saya membuat networknya di sini 10.8.0.0/24. Oke, kemudian di sini kita harus masukin juga lokal networknya. Lokal network saya itu ada 192.168.1.0. Di sini sudah saya masukin. IPv6 gak usah dimasukin. Oke, terus dynamic IP-nya dicentang. Semuanya ini kebanyakan ini. Nah, default domainnya ini harus diisi default domain dari Google saja, 8.8.8.8. Nah, di sini di custom optionnya, di advanced configuration-nya itu kita masukin push route IP dari VClass-nya, kemudian 255.255.255 subnet max-nya. Setelah dibuat semua, itu tinggal klik save. Setelah selesai semua. Ini sepertinya mati lagi. Kita hidup lagi, kita disable lagi. Udah. Nah, itu sudah selesai untuk mengatur OpenVPN-nya. Kemudian kita pindah ke wizard. Oh, maaf. Sebenarnya buatnya tadi itu di setupnya tuh di wizard ini. Setelah itu nanti dia akan muncul sendiri pada bagian servernya ini. Setelah wizard ini pertama kali buat tuh di wizard tadi. Kemudian di client export. Nah, di sini masukin, nanti akan mendapatkan yang namanya VPN user. Nah, di sini VPN user itu diisi yang namanya sertifikat dari VPN usernya, sertifikat. Kemudian di PC2
itu kita juga buka sejenis kayak gini. Kita buka divisi 2 itu sejenis gini, terus download current Windows installer yang 64 bit ini, kemudian diinstal di dalam komputernya. Itu untuk OpenGUI dari VPN-nya. Jadi untuk mempermudah kita untuk mengakses VPN-nya di PC 2 ini. Dan itu harus juga sih agar IP-nya muncul di PC 2. Nah, output yang dihasilkan dari kita penginstalan itu akan memunculkan Ethernet pada PC 2 ini. Contohnya seperti ini. Ini akan memunculkan Open VPN tab Windows ini. Tuh. Oke. Kemudian install dan berhasil. Karena saya sudah berhasil, kita lanjut aja penjelasan selanjutnya. Kemudian di firewall dan rules ini itu saya mengatur. Nah, di sini kan kalau misalkan kita udah membuat OpenVPN, di sini akan otomatis muncul OpenVPN ini di rules, firewall rules ini. Nah, kemudian di sini di setting dari TCP dan ICMP-nya itu harus any semua. Harus ya ada akses semua. Oke. Kita coba langsung, kurang lebih untuk aturannya seperti itu. Aturan penginstalannya. Kita coba langsung ke keberhasilannya. Sabar, ini kita enable dulu firewall dari pfSense-nya. Harus di enable untuk bisa tuh. Ini kita ulang. Ini harus connect juga. Nah, udah connect, kita masukin user sesuai yang udah kita buat akunnya. Nah, sini saya contohkan kalau misalkan kita ini kan ada setelah penginstalan itu ada seperti OpenGUI-nya di sini. Nah, ini nih sebagai untuk mengontrol dari VPN-nya. Bisa di disconnect, bisa di reconnect, show status. Ini kita coba disconnect terlebih dahulu. Nah, kalau disconnect ini kan tuh, kalau misalkan disconnect harusnya dalam logikanya itu yang terbaca adalah kabel dari LAN-nya, karena VPN-nya itu nggak aktif. Jadi yang terbaca itu adalah kabel dari Ethernet LAN, bukan dari Ethernet VPN. Nah, ini saya contohkan disconnect. Nah, dia tidak mengucapkan apa-apa. Kita coba ping ke web server tersebut. Nah, ini bisa dilihat kita nge-ping dari web server tersebut, dia RTO, yang berarti tidak terhubung ke web server tersebut. Di webnya juga tidak bisa memunculkan vClass-nya. Nah, jika kita enable dari sini, kita connect-in. Ini kita connect. Terus kemudian masukin user dari yang telah kita buat. Nah, setelah VPN-nya aktif seperti ini, itu tinggal kita refresh. Tuh, dia berhasil memunculkan vClass-nya. Ini juga sama web server vClass. Ini error dari webnya ya, bukan error dari bukan error dari pfSense-nya. Ini error dari webnya karena memang vClass sekarang lagi error. Nah, ini dia berhasil. Kita coba ping. Coba ping dengan tuh, dia berhasil ngeping. Jadi tandanya VPN itu dia membantu sebagai terowongan dari komputer 1 ke komputer 2 ini untuk membuka web server tersebut. Jadi walaupun sudah diblok di kabel LAN, di Ethernet LAN, tetapi dari Ethernet VPN-nya itu berhasil terhubung. Oke, sekian sekiranya penjelasan dari saya terkait
firewall dan VPN server ini. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.